puasa puasa itu baiknya memang jangan sampai skip sahur. Oh. Tapi kalau memang terlewat ya enggak apa-apa, sesekali enggak apa-apa namanya terlewat. Tapi jangan jadikan kebiasaan aku sudah kuat puasa tanpa sahur. Itu tidak. Kebutuhan kita saat puasa itu bukan hanya makanan saja, tapi kebutuhan cairan juga harus dipenuhi. Oh aku nggak sahur, aku nggak puasa aja deh, ya itu nggak benar juga ya. Karena memang puasa itu kan termasuk ibadah wajib kita. Puasa itu tidak menyiksa kok. Iya. Selama memang kuat dijalankan, tidak apa-apa. Kalaupun tidak bisa, ya tidak apa-apa. Setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Tidak selalu orang dengan dengan GERD tidak sahur akhirnya bisa terjadi suatu kondisi yang berat. Tidak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam Ramadan Wanita dan Islam Tribun Jatim Network. Dan hari ini Tribuners di studio Tribun Jatim Network bersama saya Hefty Suud sudah kedatangan dokter umum dari RSI Amer, yaitu Dr. Karlina Amala. Selamat datang dokter di studio kami. Terima kasih. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Nah ini ngomong ada dokter Lin ya, sapa anak ramanya dokter Lin ya. Doklin ya. Doklin, boleh dipanggil Doklin gitu? Boleh ya, aku panggilnya Mbak. Doklin aja kalau gitu ya. Dokter bisa panggil saya Mbak Titis aja. Oke. Mbak Titis. Ini mumpung lagi ada Doklin di studio Tribun Jatim Network, saya mau tanya-tanya nih dokter soal seputar Ramadan gitu ya. Alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke Ramadan 2026 1447 Hijriah. Nah kalau ngomongin bulan Ramadan nih dokter, kan salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa gitu. Nah kalau ngomongin puasa itu nggak boleh lupa ya dokter ya, ada namanya sahur dan berbuka gitu. Betul. Nah di antara sahur sama buka puasa ini dokter, biasanya yang agak tricky itu di sahurnya Doklin. Karena bangunnya kan sahur itu sekitar jam 3:30, 4 gitu ya Doklin ya. Iya betul. Gitu. Nah tapi kadang ada juga yang males gitu. Dan aku sendiri juga kadang lebih memilih tidur aja gitu ketimbang sahur gitu. Nah ini saya mau tanya nih ke Doklin. Sebenarnya kalau kita itu skip sahur di bulan Ramadan itu boleh atau enggak sih Doklin? Skip sahur ya. Sebenarnya kalau dibilang boleh apa Anda orang-orang yang tidak sahur ya bukan berarti tidak boleh puasa, ya tetap boleh. Boleh. Kalau kelupaan ya. Iya. Tapi jangan disengaja untuk skip sahur. Karena sahur itu manfaatnya penting sekali untuk puasa kita dalam 1 hari penuh. Apa saja? Karena saat kita 1 hari berpuasa itu kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau itu ke skip, kita lebih memilih tidur. Males, ngantuk gitu ya. Tidur aja deh, males, nggak apa-apa, kuat kok. Iya. Iya, memang kuatnya kuat. Tapi saat berpuasa badan kita jadi kayak lemes, haus banget, pusing mungkin. Nanti sudah deket-deket waktu buka, nggak kuat. Kebanyakan karena gitu. udah merasa pro puasa gitu loh Doklin. Jadi sudah kayak menganggap, nggak usah deh sahur. Biasa perutku kuat-kuat aja kok. Itu sebenarnya tidak disarankan ya. Karena puasa itu baiknya memang jangan sampai skip sahur. Tapi kalau memang terlewat ya enggak apa-apa. Sesekali enggak apa-apa namanya terlewat. Tapi jangan jadikan kebiasaan aku sudah kuat puasa tanpa sahur. Itu tidak. Nggak boleh ya, apalagi direncanain ya kayak nggak mau sahur gitu. Apalagi sahur ini kan sebenarnya sunnah yang dianjurkan gitu ya. Betul. Dan terus kalau saya baca beberapa artikel junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu bahkan sangat menganjurkan sahur walaupun cuman seteguk air
putih gitu. Betul. Itu apakah benar gitu Doklin? Maksudnya di secara kesehatan itu apakah ada penjelasannya daripada nggak sahur sama sekali, mending minum deh gitu, sempetin minum aja gitu. Iya betul. Jadi saat sahur kalau memang masih ada kayak waktu imsak ya. Iya, mepet-mepet. Udah imsak mepet-mepet. Kalau memang nggak sempat apa-apa minum air aja. Karena paling tidak kebutuhan cairannya sedikit ditambah saat sahur. Oh, Karena baik. itu tadi kebutuhan kita saat puasa itu bukan hanya makanan saja, tapi kebutuhan cairan juga harus dipenuhi. Makanya apa Bu? Makanya dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW itu menyarankan paling enggak minum air putih meskipun seteguk. Iya. Jadi biar tetap nutrisi itu masuk. Minuman itu kan juga mengandung mineral dan yang lain untuk badan kita. Iya. Jadi iya. memang sangat dianjurkan untuk sahur, tapi bukan berarti yang tidak sahur nggak boleh puasa. Iya. Ada, oh aku nggak sahur, aku nggak puasa aja deh. Ya itu nggak benar juga ya. Iya, Karena memang iya. puasa itu kan termasuk ibadah wajib kita. Jadi alangkah lebih baiknya selama kita menjalankan ibadah, tubuh kita juga sehat bugar gitu ya. Nah salah satunya kalau di bulan Ramadan ini karena kita berpuasa itu menjaga sahur gitu ya. Sebaiknya tetap sahur supaya nggak lemes tadi ya kalau kata Doklin. Betul. Selain lemes nih Doklin ya, apakah ada efek yang lebih parah nih secara kesehatan kalau kita terus-menerus nggak sahur gitu? Kalau terus-menerus nggak sahur, tergantung kebutuhannya juga ya. Jadi kalau memang kebetulan tidak sahur, usahakan memang jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Oke. Atau saat berpuasa kan pekerjaan kita tetap jalan ya. Kalau dirasa pekerjaannya itu berat dan memang dirasa mampu untuk berpuasa meskipun tidak sahur, boleh dilanjutkan. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang akhirnya badan itu tidak kuat sampai pusing, lelah yang hebat, haus yang berat, terus kayak benar-benar capek. Bahkan ada loh beberapa yang sampai pingsan, keluar keringat dingin. Kalau sudah ada kondisi-kondisi seperti itu ya baiknya dibatalkan puasanya. Bisa sampai seperti itu loh kalau tidak sahur itu. Memang tidak pada semua orang. Ada juga saya setiap puasa tidak pernah sahur ya tidak apa-apa tuh. Aman aja tuh. Nah, belum tentu kan badan kita itu sama seperti orang lain. Iya, jadi intinya puasa itu tidak menyiksa kok. Iya. Selama memang kuat dijalankan, tidak apa-apa. Kalaupun tidak bisa, ya tidak apa-apa. Iya, benar. Iya. Nah, kalau untuk yang punya kondisi khusus nih Doklin, kayak mungkin punya MAH atau punya GERD, apakah dengan nggak sahur tapi memaksakan untuk lanjut puasa itu bisa berdampak fatal gitu ke tubuhnya secara kesehatan, dokter? Ada yang bisa berdampak fatal, tapi ada juga yang aman-aman saja. Oh, beda-beda berarti di orang ya? Setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Tidak selalu orang dengan MAH, dengan GERD, tidak sahur akhirnya bisa terjadi suatu kondisi yang berat. Tidak selalu. Kalau seandainya kebutuhannya cukup, makanannya saat berbuka kemarin sudah cukup, kebutuhan nutrisi, protein, mineral, karbonya sudah cukup, ada beberapa yang memang bisa aman-aman saja sampai dengan waktu berbuka puasa. Tapi ada juga yang memang akhirnya asam lambungnya kambuh, GERD-nya kambuh, itu sih. MAH-nya mulai kambuh. Iya. Beberapa orang pada menyalahkan karena puasa ini, makanya MAH-ku kambuh. Kambuh. Padahal kebiasaan atau pola makannya saat berpuasalah yang tidak dijaga dengan baik. Pada beberapa orang biasanya melewatkan sahur. Otomatis pengosongan lambungnya jadi lebih panjang. Sedangkan pada orang-orang yang punya sakit lambung, itu lambung itu tidak boleh kosong terlalu lama. Karena kalau kosongnya terlalu lama, dia bisa menyebabkan penumpukan asam lambung. Asam lambungnya menumpuk, nanti lama-lama jadi nyeri, perutnya jadi teriritasi, lambungnya jadi nyeri, mual, muntah, dan yang lain. Nah, seperti itu. Akhirnya, gejalanya apa yang timbul? Mual, muntah. Kalau puasa, sedang mual, sedang muntah, apalagi cairannya banyak yang keluar,
apa nggak tambah lemes badannya? Benar, jadi nggak nyaman ibadah puasanya. Nyaman. Dan itu juga jadinya kan sepertinya kalau memang sudah muntah, apalagi saat berpuasa, sudah batal. Dibatalkan. Iya. Kalau dari Doklin, apakah ada tips gitu ya untuk sahur untuk orang yang dengan kondisinya normal dan juga untuk orang yang mungkin punya GERD atau MAH gitu? Apakah beda gitu untuk porsi sahurnya, sebaiknya seperti apa, Doklin? Pada dasarnya tips untuk sahur dan berbuka orang normal ataupun orang dengan kondisi GERD atau MAH hampir sama. Yang penting adalah jaga pola makan sehat dan tidak boleh terlalu berlebihan, entah itu saat berbuka ataupun entah saat sahur. Konsumsi makanannya pilih yang memang aman untuk kondisi lambung ya, untuk kondisi perutnya. Hindari makanan-makanan yang terlalu asam, pedas biasanya, kopi, teh itu biasanya bisa meningkatkan asam lambung. Makanya usahakan kalau memang enggak pengen banget ya, sebenarnya dihindari dulu saja selama bulan puasa. Matcha boleh nggak, Doklin, matcha? Ya. Kan sekarang lagi tren banget nih minum matcha gitu. Apakah boleh tuh, Doklin, kalau matcha? Boleh, asalkan dengan ukuran yang cukup ya. Oke, tidak baik. berlebihan. Karena lagi suka matcha tuh, bukan minum matcha, sebelum tidur minum matcha, besok aku puasa sahur seharian. matcha gitu ya. Gak bisa minum matcha nih, aku pokoknya hari ini harus minum matcha. Jangan. Nggak boleh gitu ya. Iya, kan pasti matcha bukan hanya matcha kan? Iya. Pasti ada kandungan gulanya. Betul. Biasanya juga tambah creamer, tambah Oke, apa. iya. Nah, kondisi-kondisi atau bahan-bahan tersebut kan juga bisa menambahkan asupan Iya, benar-benar. kalori, gula juga di badan kita. Padahal makannya sudah banyak, ditambah itu nanti puasanya malah jadi lemas, gitu. Gampang haus. Gitu. Iya. Jadi emang benar-benar harus kontrol asupan ya selama bulan Ramadan atau bulan puasa ini ya, Doklin ya. Selama puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu dalam benar menahan matcha. Iya. Jangan semua mau dimakan gitu ya, Doklin ya. Karena kalau pas buka puasa biasanya ada kecenderungan pengen makan semuanya. Nah kalau pas sahur mungkin masih ada sisa bukaan nih, eman gitu loh, Doklin. Kayak abis ini aku akan nggak makan dan minum nih, tak makan aja gitu. Nggak bisa gitu ya, harus tetap. Nah makanya itu berarti bukannya nggak boleh beli berlebihan ya. Jadi aja kalau belinya cukup untuk dimakan buka, akhirnya tidak sampai menimbun. Iya. Jadi nanti saat sahur tidak terpancing untuk makan itu. Jadi usahakan makan cukup. Kayak gitu. Oke. Jadi biar lebih aman saat puasa. Iya, jadi ibadah lancar, tubuh pun sehat, aman dan sejahtera. Betul. Gitu ya, Doklin ya. Nah, tadi kan ceritanya untuk tips untuk dewasa nih, Doklin. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak, Doklin, karena kan mungkin ada anak-anak yang baru belajar puasa. Mungkin dia sahurnya masih kesiangan atau orang tuanya nggak tega bangunin gitu. Tapi besoknya pas dia bangun udah pagi jam 7 nih, dia lihat orang tuanya puasa, dia pengen juga puasa gitu. Itu gimana, Doklin? Apakah ya wis nggak apa-apa ikut aja puasa atau gimana gitu? Padahal mereka belum sahur gitu. Anak-anak yang ingin puasa itu kan sebenarnya kita juga mengajari anak untuk belajar beribadah ya. Kalau memang dia punya niatan untuk puasa seperti itu, tidak apa-apa, kita bisa support itu meskipun dia tidak sahur. Tapi baiknya untuk selanjutnya tetap diajarkan baik-baik. Kakak mau puasa besok. Jadi kalau besoknya katakan besoknya dia mau puasa lagi kan. Kakak mau puasa, kalau puasa itu harus sahur dulu. Sahurnya bangun jam segini. Ya. Jadi anaknya kita ajarkan untuk sahur, orang tuanya harus mengerti juga kalau puasa itu baiknya sahur. Jadi kalau orang tuanya sudah mengerti manfaat dari sahur itu apa untuk energi seharian, dia justru akan lebih sedih kalau melihat anaknya bangun terlalu siang. Iya. Karena sahur itu berguna untuk energinya sehari. Kembali lagi kalau anak tersebut
nanti tidak kuat saat berpuasa, tidak apa-apa. Ya memang masih namanya belajar. Iya. Kalau memang kita mengajarkan untuk beribadah puasa, kita juga harus mengajarkan semua sunnah yang harus dikerjakan saat berpuasa. Mulai dari mengawalkan berbuka, mengakhirkan sahur. Kayak gitu. Terus kalau untuk sahur nih ya Doklin ya, ini saya secara pribadi mau nanya nih ya Doklin, kenapa ya makanan sahur itu kelihatannya kayak nggak enak gitu loh Doklin, jadi kayak nggak mood gitu mau makannya gitu. Kenapa tuh ya? Ya karena waktu sahur itu kan waktu jam tidur. Iya. Kalau jam tidur yang ngelihat apapun ya kayak tidak berselera. Oh gitu. Ibaratnya kita yang sebelum puasa tuh kan kita sehari-hari kan jam segitu digunakan untuk tidur. Dan besok makannya itu baru jam berapa atau jam berapa. Badan kita pun atau lebih utamanya lambung ya, itu punya siklus tersendiri. Produksi asam lambung itu biasanya mengikuti jam makan. Kalau biasa makan jam berapa nih, katakan pagi, makan biasanya jam 7, jam 8. Otomatis lambung kita akan banyak memproduksi asam lambung di jam-jam tersebut. Alhasil rasa lapar baru keluar maksimalnya di jam-jam tersebut biasanya. Nah, kalau sekiranya bangun sahur, ya kan memang belum lapar juga, tidak biasa makan di jam itu. Jadi makanan seenak apapun kalau memang kita tidak terasa lapar ya nggak nafsu ya Doklin ya. Iya, nggak nafsu makan. Begitu penjelasannya ya ternyata ya. Iya. Aku kira karena aku sedang dilingkupi setan gitu Doklin, jadi kayak sahur mau makan kayak nggak mau gitu, padahal kan itu kalau dilakukan kan juga berpahala kan Doklin ya. Tapi emang berat banget sih emang momen sahur itu ya, karena kebiasaan kita nggak pernah makan jam segitu. Oh baik. Makanya kan biasanya kalau puasanya sudah ya jalan 20 hari ya makan ya mulai kerasa enaknya. Ya benar. Oh iya harus sahur gitu. Tubuh mulai ini ya kayak oh dia jam segini deh makan, berarti kayaknya dia butuh asam lambung gitu ya untuk mengelola makanannya. Oke. Nah terus ini tadi kan kita ngobrol soal gimana kalau nggak sahur gitu ya Doklin ya, yang ternyata sebaiknya harus mindsetnya itu dibuat harus sahur gitu ya, bagaimanapun caranya, walaupun cuma minum air putih aja harus sahur gitu. Nah lalu kan emang jam 4, setengah 3 itu kan emang jam tidur ya Doklin ya. Betul. Lalu ada yang biasanya itu ngakalin gitu Doklin. Jadi dia sahurnya itu jam 12 malam. Jadi gitu ala-ala sahur jam 12, makan berat, makan sekenyang-kenyangnya. Ceritanya buat sahur sekalian baca niat puasa. Terus untuk besok, jadi sahurnya yang jam 3 itu enggak, jadi dimajuin jam 12. Itu gimana Doklin? Boleh atau enggak? Hukumnya sahur kan mengakhirkan waktu sahur, bukan mengawalkan waktu sahur. Iya. Apalagi itu sebelum tidur katakan. Berarti kan itu jatuhnya bukan sahur, ya kayak makan malam jadinya. Makan malam yang kemalaman. Iya. Nah, makan malam yang kemalaman, satu kerugiannya ya. Makan terlalu dekat sama waktu tidur itu membuat penyerapan makanan jadi kurang maksimal. Oke. Kedua, otomatis jam kosongnya makanan di perut jadi lebih panjang. Betul. Kan harusnya buka jam 6, sahurnya harusnya selesai jam 4. Tapi itu 4 jam lebih awal. Berarti total sudah hampir berapa jam itu? Nah, kalau dilihat ya kan. Nah, kalau kondisi seperti itu, otomatis badan kita jadi ya kayak berantakan metabolismenya. Oh, malah nggak bagus itu ya Doklin. Penyerapan makanan jadi kurang bagus. Asam lambung jadi itu tadi, kembali lagi. Asam lambungnya juga peningkatannya jadi lebih tinggi. Selain itu juga biasanya kalau waktu berbukanya itu lebih terasa lapar. Jadi makannya lebih berlebihan dari biasanya. Karena badan itu ngerasa aku sudah seharian nggak makan apa-apa. Lebih panjang ya sahur puasanya dia ya jadinya. Karena merasa lebih panjang, perutnya lebih lama kosong, akhirnya semua dimasukkan. Makan segini masih kerasa kurang. Makan segini masih kerasa kurang. Alhasil
Ya begitulah berantakan jadinya ya. Ukuran bajunya jadi naik biasanya kalau seperti itu. Oh, jadi bisa ngaruh ke situ ya Doklin ya. Bisa ke situ. Ya karena itu bukan karena puasanya ya, karena itu tadi pengaturan makan dan jamnya itu berantakan gitu. Jadi metabolisme tubuh mungkin juga kacau gitu ya Doklin ya, dan itu berdampak ternyata ke penambahan berat badan. Iya, selain itu juga daya tahan tubuh kita jadi turun. Daya tahan tubuh kita itu akan terbentuk baik atau diproduksi baik kalau istirahat kita cukup. Ya. Kalau makan jam 12 malam, waktu tidur kita berapa jam? Padahal daya tahan tubuh itu optimal kalau istirahat kita cukup dan usahakan antara jam 11 sampai jam 1 itu tidur. Itu tidur lelap lah ibaratnya. Deep sleep gitu ya. Iya, kalau jam segitu tidurnya baik, biasanya daya tahan tubuh kita juga baik. Begitu. Iya. Nah, tadi Doklin kan juga menjelaskan tentang itu nggak baik karena jam makannya jadi mepet banget sama jam tidurnya ya Doklin ya. Nah, itu apakah ada patokan gitu? Kayak kita tuh boleh tidur berapa jam setelah makan gitu Doklin? Apakah sebenarnya kalau patokannya usahakan itu jangan sampai lebih dari 2-3 jam. Kalau memang mentok-mentok ya. Setelah makan? Iya, setelah makan. Kalau mentok-mentok ya tidurnya jam 10, paling nggak makan paling malam ya jam 8 itu sudah kemalaman ya itu dan ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Karena kalau mau benar-benar jauh dari waktu tidur ya susah juga karena kita kan berpuasa ya. Iya. Buka puasa sendiri sekitar jam 6 kan sekarang. Nah, apalagi belum sholat maghribnya, habis itu tarawihnya, dan terus tadarusnya juga. Nah, makanya usahakan konsumsi makanan saat berbuka itu juga dipilih makanan yang sehat, yang memang penyerapannya baik, jadi lambung kita tidak bekerja terlalu berat. Gitu. Baik. Nah, kalau makan jam 12 malam sebagai sahur itu kan tidak direkomendasikan ya, Tidak direkomendasikan. Sangat makan malam tidak menggantikan sahur ya. Tidak bisa menggantikan sahur. Salah satunya adalah karena itu dekat dengan jam tidur gitu ya Doklin ya. Terus gimana kalau yang biasanya nih Doklin, habis sahur, sholat subuh terus tidur lagi Doklin? Itu boleh atau enggak sebenarnya? Habis sahur, sholat subuh, tidur lagi. Itu nyaman banget sih itu tapi Doklin kayaknya itu aku pelakunya. Selama memang tidurnya tidak terlalu panjang, boleh saja. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, asal tidak terlalu panjang ya. Jangan sampai lebih dari 1 jam. Tidurnya? Iya, jangan sampai lebih dari 1 jam. Kenapa gitu Doklin? Karena badan kita itu kalau dibuat tidur lebih lama, itu biasanya bangunnya jadi tambah males. Setuju sih. Iya, jadi kayak males padahal aku sudah sahur. Tapi katakan habis sholat subuh tidur bangun jam 9. Kelamaan itu ya? Itu kelamaan. Jam pagi harusnya kita beraktivitas. Iya. Selama puasa ada yang bilang katanya kalau tidur itu ibadah gitu ya. Padahal itu tidak disarankan selama memang nutrisinya kita cukup dan yang lain. Kalau memang ngantuk ya udah tidur seperlunya. Iya. Tidur seperlunya ya. Maksimal. Bukan sepanjang hari tidur tidak disarankan. Baiknya ibadahnya diganti yang lain saja. Oh baik, ya betul. Gitu. Biar badannya juga lebih fit. Tapi biasanya memang bisa bikin badan lebih segar kalau tidur tapi tidak terlalu panjang. Itu yang kecuali tidur malam ya, Doklin ya? Kecuali tidur malam. Kalau tidur malam memang harus panjang. Oh baik. Tapi kalau tidur pagi boleh, tidur siang boleh juga. Cuman jangan terlalu panjang. Kayak contoh siang hari tidur sampai nanti aku mau dekat waktu buka baru bangun. Nanti aku asar sekalian maghrib mepet. Terus alhasil malamnya jadi begadang. Nggak boleh. Iya, karena ya itu berpengaruh juga. Kembali lagi metabolisme kita jadi terganggu. Berantakan gitu ya Doklin ya. Oh jadi nggak apa-apa ya kalau abis sahur
sholat, terus habis itu mau tidur. Boleh. Tapi maksimal sejam ya dok? Iya, maksimal sejam. Kalau bisa 30 menit biasanya lebih seger badan itu. Oh kayak baik. refresh gitu rasanya. Baik. Karena kalau kelamaan ternyata malah jadi lebih males ya dok? Iya. Itu walaupun nggak di bulan puasa, kayaknya kalau tidur kelamaan bikin males itu juga terjadi sehari-hari sih ya dok Lin ya? Memang ya bukan hanya bulan puasa Iya, aja. iya. Kenapa kok bulan puasa biasanya lebih ngantuk? Karena kan bangun sahur. Iya, jam tidurnya kan biasanya kepake tuh. Iya. Yang biasanya tidur jam segitu harus bangun untuk sahur, otomatis badannya menyesuaikan. Iya. Nah, makanya habis subuh pasti ngantuk berat itu ya. Iya. Oke, berarti boleh ya? Boleh, asal tidak terlalu panjang. Oke, siap dok Lin. Terus kalau ini tadi kita udah ngomongin soal tentang sahur, terus gimana tentang tidurnya? Karena jam tidur kepake buat makan kan ya tadi waktu sahur, terus soal tidurnya gimana? Terus abis gitu, apakah ada nih dok Lin, kayak kita bisa nggak melihat diri kita sendiri misalnya kelewat sahur nih, ada nggak tanda-tanda dari tubuh kalau kita tuh nggak kuat untuk berpuasa hari ini karena kita melewatkan sahur gitu? Tanda-tandanya ya biasanya muncul kalau sudah lewat beberapa jam setelah kita nggak sahur ya. Salah satunya itu biasanya bisa pusing. Selain pusing ada mual, muntah, keluar keringat dingin, lemes yang berat, nyeri badan yang berat, bahkan demam. Mungkin badannya memang lagi kurang fit juga. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, bahkan ada yang sampai pingsan biasanya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu ya baiknya batalkan puasanya. Karena memang tujuan puasa kan tidak menyiksa. Oke, itu tadi ya tujuan puasa tidak menyiksa. Oke, baik Dok Lin, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Tapi ada pertanyaan terakhir nih. Apa makanan-makanan yang Dok Lin rekomendasikan supaya selama berpuasa, makanan-makanan yang Dok Lin rekomendasikan untuk sahur supaya kita selama puasa itu tetap fit dan bisa beraktivitas dengan prima seharian? Saat sahur, usahakan penuhi kebutuhan nutrisi seimbang atau gizi seimbang dengan konsumsi karbohidrat kompleks, konsumsi protein cukup, konsumsi sayur, buah. Kalau perlu boleh ditambahkan dengan multivitamin. Pilih cara masak yang tidak banyak mengandung minyak atau digoreng, karena makanan-makanan yang pengolahannya entah direbus atau dikukus biasanya itu lebih sehat jatuhnya. Badan juga nggak mudah lemes, karena kalau konsumsi banyak terlalu makanan yang digoreng atau mengandung banyak minyak, itu biasanya badan kita jauh lebih mudah lemes. Kalau konsumsi makanan kayak mengandung mie, tepung-tepungan kayak gitu tidak disarankan ya saat sahur. Oh, nggak disarankan ya? Iya, karena itu bisa membuat lebih cepat lapar, lebih mudah lemes kayak gitu. Kalaupun memang tidak ada, usahakan ditambah proteinnya. Jadi paling nggak harus ada sayur sama telur lah paling tidak ditambah itu. Jadi jangan hanya Indomie 3 porsi gitu, jangan ya. Mie 3 porsi ya, itu kayaknya buat sahur 3 hari sih itu dia puasanya dok. Berarti kalau mie itu nggak boleh sama sekali atau boleh tapi ada syarat-syaratnya gitu dok Lin? Tetap boleh sebenarnya, tapi jangan setiap hari ya. Oh, mie nggak boleh setiap hari ya? Asalkan tetap harus ada kandungan proteinnya, entah ditambahkan, ya anggap aja mie itu gantinya nasi gitu. Terus tetap harus ada telur, daging mungkin, ayam mungkin. Tetap ada sayurnya, ditambah sayurnya. Terus setelah itu tetap ada buahnya. Kayak gitu nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Dok Lin untuk informasi dan saran-saran menu sahurnya gitu ya. Semoga bermanfaat dan bisa benar-benar diterapkan sama Tribuners di rumah ya, yang nonton hari ini, yang udah
sepanjang episode ini ya, nonton obrolan bersama Doklin, jangan cuma didengerin tapi dipraktekin ya Doklin ya. Betul. Jangan skip sahurnya, jangan diala-alain kayak ngantuk gak mau sahur gitu. Karena ternyata sahur itu sangat bermanfaat gitu ya. Betul. Untuk kita menjalani ibadah puasa tetap sehat dan fit gitu ya, menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, baik, demikian Ramadan Wanita dan Islam bersama saya dan Doklin dari RSI Amer. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Doklin, dan selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga buat Tribuners dan juga penonton di rumah. Untuk Ramadan Wanita dan Islam kali ini sampai segini dulu, dan sampai jumpa di Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Saya Heftis dan Doklin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.